Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Cornelia Novitasari dengan NIM 2002106008. Kemudian Muhammad Rama Al-Faruq dengan NIM 2002106010. Kemudian saya sendiri, Andi Nugrahaning Tias, dengan NIM 2002106013. Yang pertama ada pengertian perlindungan konsumen. Konsumen adalah seseorang ataupun sekelompok orang baik rumah tangga maupun organisasi yang membeli barang ataupun jasa untuk dikonsumsi baik kepentingannya sendiri maupun untuk hal lainnya. Perlindungan konsumen di Indonesia tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari dampak negatif pemakaian barang dan atau jasa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang kelima asas kepastian hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rama. Selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak untuk diberitahu, kewajibannya membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua ada hak atas keselamatan dan kewajiban beretikat baik dalam melakukan transaksi, pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga ada hak untuk memilih dan kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar dan disepakati. Untuk yang terakhir ada hak untuk didengar dan hak atas privasi dan kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sekitar perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat baik, tidak baik. Dan yang ketiga, melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang keempat, rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa merugikan konsumen tidak mengakibatkan
oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk kewajiban, yang pertama beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, melakukan konfirmasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Untuk yang kelima, menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Untuk yang keenam, memberi kompetensi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan. Untuk yang ketujuh, memberi kompetensi ganti rugi atau penggantian apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 juga diatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu yang pertama, larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kedua, larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Berbagai larangan bagi pelaku usaha sesuai pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cornelia. Selanjutnya ada tanggung jawab dalam hukum. Yang pertama, azas tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pihak yang menuntut ganti rugi atau penggugat diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntut untuk membayar ganti rugi tersebut atau tergugat. Yang kedua, azas tanggung jawab tanpa kesalahan. Seseorang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Yang selanjutnya, tanggung jawab produksi. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau produser manufaktur atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau prosesor, assembler atau dari orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan atau seller atau distributor produk tersebut. Upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen. Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
menyusun dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Tugas yang selanjutnya, tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah yang pertama, memberikan informasi serta memberikan nasihat atau edukasi kepada konsumen agar konsumen menjadi tahu dan tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha yang nakal. Yang kedua, apabila telah terjadi sengketa berupa barang atau jasa oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM mempunyai wewenang untuk menggugat pelaku usaha ke pengadilan negeri. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.